Ta dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. La dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Sehingga insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian juga insya Allah langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu Saudara semuanya belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga insya Allah Bapak Ibu Saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Kemudian juga insya Allah langsung bisa memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni pada surah Al-Baqarah ayat 193. Akan tetapi pada surah Al-Baqarah ayat 193 ini kita bagi menjadi 2 bagian agar durasinya itu tidak terlalu lama, karena di sini kami menjelaskannya itu dengan pelan-pelan, kemudian juga dengan detail, sehingga mempermudah Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Jadi untuk di bagian yang pertama ini akan kita pelajari bersama-sama dari waqatiluhum sampai lillah. Nah, di bagian pertama dari sini sampai sini. Baik, di sini akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal, supaya nanti Bapak Ibu Saudara semuanya lebih mempermudah memahami apa yang kami sampaikan atau apa yang kami jelaskan. Yang pertama, nanti kalau kami katakan huruf di belakangnya atau huruf sebelumnya, berarti huruf yang berposisi sebelah sini. Nah, sebelah kanan ya, sebelah sini ya, sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf di depannya atau huruf setelahnya, berarti huruf yang berposisi sebelah kiri, ya, sebelah sini, sebelah kiri ya. Nah, baik, di sini baris 1 ke atas disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Kalau baris 1 ke bawah seperti ini disebut juga dengan tanda baca kasroh atau harokat kasroh. Kalau tanda baca seperti ini disebut juga dengan tanda baca dhammah atau harokat dhammah. Nah, kalau yang seperti ini, dan seterusnya, itu adalah huruf sukun. Nah, itu adalah tanda sukun. Nah, tanda sukun atau yang menandakan bahwa huruf tersebut adalah huruf sukun atau biasa disebut juga dengan huruf mati, seperti itu. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini qa dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4.
kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf qaf, di atasnya ini perhatikan ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf qaf ini dibaca panjang karena di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri. Nah, atau dengan kata lain karena ada alif kecil berdiri di atas suatu huruf. Nah, jadi terserah mana yang lebih mudah untuk Bapak Ibu Saudara ingat begitu. Nah, ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa qatiluhum. Nah, kemudian di sini lu dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah, yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini, maka kita perhatikan huruf sebelum waw sukun itu kita perhatikan, atau huruf di belakang waw sukun itu kita perhatikan. Nah, kalau dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini huruf lam dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca dhammah nih, dan berposisi tepat di belakang atau tepat sebelum huruf waw sukun. Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Nah, sama dengan ini tadi, mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Wa qatiluhum. Huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun seperti ini berjumpa dengan huruf H. Nah, jadi setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf mim sukun, maka kita perhatikan huruf setelahnya atau huruf di depan mim sukun itu kita perhatikan. Kita lihat di samping, hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim sukun, kemudian di depan huruf mim sukun, nah di depannya sini bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini huruf mim sukun, di depannya sini huruf ha, ini bukan huruf ba, bukan huruf mim di sini, maka ini hukumnya adalah izhar syafawi. Izhar syafawi dibaca jelas, tidak berdengung, jadi dibaca pendek saja. Wa qatiluhum hatta, jangan dibaca wa qatiluhum hatta, jangan dipanjangkan seperti itu, jangan. Jadi dibaca pendek saja. Wa qatiluhum hatta, ta dibaca panjang. Nah, perhatikan lagi tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf ta, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka huruf ta ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya itu 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Hatta, la dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakang huruf alif itu kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini benderanya ini adalah alif nih. Nah, alif. Nah, kemudian kita perhatikan di belakang alif. Kalau hurufnya itu memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Maka huruf lam ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah dan berposisi tepat berada di belakang huruf alif. Ini huruf alif, di belakangnya huruf lam, memiliki tanda baca fathah dia, sehingganya huruf lam itu dibaca panjang. Nah, jadi kalau huruf waw sukun pasangannya tanda baca dhammah, kalau huruf alif pasangannya tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya itu dibaca panjang seperti itu. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. Hatta, la, taku, ku dibaca panjang. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di tengah lagi, yang di kotak nomor 2.
Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Kemudian kita perhatikan huruf yang posisinya itu tepat berada di belakang huruf waw sukun atau sebelum huruf waw sukun. Apabila dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw sukun, di belakangnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Nah, makanya ku dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Taku, nafits, natu. Di sini ada huruf ta, kemudian huruf ta ini dia sukun. Nah, huruf ta sukun ketika kita membunyikannya atau mengucapkannya, maka ada udara yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fit, 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 natu, fit. Nah, seperti itu. Karena huruf ta itu adalah salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkannya itu ada udara yang mengalir ketika kita mengucapkan huruf ta yang sukun seperti itu. Kemudian huruf fa ini juga dia memiliki sifat hamas. Jadi ketika kita mengucapkan huruf fa ini, maka ada udara yang mengalir. Fit, fit, fa, fa. Jangan pa, jangan, tapi ada udara yang mengalir. Fa, fit, fit. Nah, seperti itu. Fit, natu. Nah, tanda baca tanwin berjumpa dengan huruf waw. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu di samping. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3. Yang nomor 1 baris 2 di atas namanya fathatain, yang nomor 2 baris 2 di bawah namanya kasratain, dan yang nomor 3 itu namanya dhammahtain. Setiap kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf di depannya atau huruf setelahnya itu kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid. Nah, contohnya tuh seperti ini. Nah, tadi sudah kami ingatkan, setiap berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin, maka perhatikan huruf di depannya. Nah, di sini yang kita temui adalah salah satu tanda baca tanwin, yakni dhammahtain. Nah, berarti kita perhatikan huruf di depannya. Perhatikan di depannya sini adalah huruf waw. Nah, kita lihat di samping, huruf waw termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf waw hukumnya adalah idgham bi gunnah. Nah, cara bacanya itu dimasukkan kemudian juga disertai dengan dengungan. Apanya yang dimasukkan? Nah, jadi bunyi tanwin ini dimasukkan ke huruf waw. Nah, kemudian didengungkan. Didengungkan itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Fitnatu wa yaku, fitnatu. Nah, dengungnya itu atau panjangnya itu untuk lebih mempermudah kira-kira 2 ketukan atau 2 harokat. Fitnatu wa yaku. Nah, kemudian ku dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 yang di tengah lagi. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini, maka kita perhatikan huruf di belakang waw sukun itu kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun atau tepat berada sebelum waw sukun, maka dia dibaca panjang. Makanya ku ini dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca dhammah dan berposisi tepat berada di belakang huruf waw sukun. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa yakunad dinu lillah. Kemudian di sini ada alif lam berjumpa dengan huruf dal. Nah, perhatikan di samping. Setiap kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif lam, maka perhatikan huruf di depannya itu huruf apa begitu. Maka alif lam berjumpa dengan huruf dal hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah. Nah, karena cara membaca huruf lamnya ini dia diidghamkan. Nah, jadi huruf lamnya ini dia tidak dibaca langsung masuk ke huruf dal. Nah, jadi jangan bingung cara bacanya. Wa yakunad dinu lillah. Nah, huruf lamnya tidak dibaca langsung masuk ke huruf dal. Kemudian din ini dibaca panjang.
Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 1 pula sekarang. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya tanda sukun seperti ini. Jadi kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, maka kita perhatikan huruf di belakang ya sukun atau huruf sebelum ya sukun itu kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca kasroh, maka huruf yang memiliki tanda baca kasroh yang berposisi sebelum huruf ya sukun atau yang berposisi tepat berada di belakang huruf ya sukun, kalau dia memiliki tanda baca kasroh maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf dal, dia dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca kasroh nih, dan posisinya tepat berada di belakang huruf ya sukun. Ini huruf ya sukun, di belakangnya ada huruf dal, memiliki tanda baca kasroh dia, sehingga huruf dal ini dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat atau kira-kira 2 ketukan. Wa yakunad dinu lillah. Kemudian ini kalimat Allah. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan kalimat Allah, maka kita perhatikan huruf sebelumnya atau huruf di belakang kalimat Allah itu kita perhatikan. Kalau dia memiliki tanda baca kasroh, baris 1 ke bawah ini disebut juga dengan tanda baca kasroh, maka kalimat Allah itu dibaca tipis, dibaca tarkik. Ini kalimat Allah, sebelumnya ada tanda baca kasroh, maka kalimat Allah ini dibaca tipis, maka dibaca lillah. Jangan dibaca lillah, jangan, tapi dibaca tipis, lillah, begitu. Kemudian lah ini adalah mad arid lis sukun. Namun sebelum itu perhatikan terlebih dahulu tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan tanda baca fathah berdiri, maka huruf yang memiliki tanda baca fathah berdiri di atasnya dibaca panjang. Ini kalimat Allah, di atasnya ada tanda baca fathah berdiri, maka kalimat Allah dibaca panjang. Pada awalnya namanya mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau yang kita matikan, maka namanya berubah menjadi mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun panjangnya itu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat hingga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam sekali bacaan, begitu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf H. Ini kalau kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf H, maka kita baca lillah. Jangan dibaca lillahi, jangan. Kenapa huruf H ini kita matikan atau kita sukunkan? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan, harus kita matikan. Ini kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf H. Huruf H tidak dibaca panjang, sehingganya huruf H ini kita sukunkan atau kita matikan, seperti itu. Maka dibaca lillah. Jangan lillahi tapi lillah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi berhenti lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf, qaf dengan lam seperti ini, maka alangkah baiknya kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf tepat di tanda wakaf, qaf dengan lam ini, seperti itu. Sekarang kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu lillah. Sadaqallahul azim.